Ya, kita harus fair mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran yang telah mendaftar di KPU sebagai paslon Capres dan Cawapres untuk pemilu 2024. Ini artinya sudah resmi 3 calon yang mendaftar di KPU dan tiga-tiganya menurut saya boleh dikatakan yang terbaik ya, yang ada di Indonesia saat ini, kombinasi religius nasionalisme ya. Anies dan Caimin, lalu Ganjar dan Mahfud MD, lalu Prabowo dan Gibran ya. Secara historis memang Prabowo terkait ya, dengan Islam toleran yang cukup ditakuti itu ya, tetapi pada diri Prabowo sendiri nasionalismenya saya kira tidak bisa diragukan ya, ditambah dengan Gibran. Menurut saya meskipun saya sudah menyatakan mendukung Ganjar dan Mahfud MD, namun menurut saya pasangan ini patut diharapkan ya, karena setuju tidak setuju, langsung tidak langsung Pak Jokowi berada di posisi ini ya, dan Pak Jokowi kita sudah tahu reputasinya, kita sudah tahu prestasinya, kita sudah tahu kinerjanya, kita sudah tahu nasionalismenya, sudah tahu, jadi sangat meyakinkan. Oleh karena itu tidak meragukan. Nah, yang saya khawatirkan saja dari Prabowo Gibran adalah soal proses ya. Kekhawatirannya adalah kalau benar seperti polemik yang sedang berkembang, ada intervensi dari istana, intervensi presiden ke MK yang dalam tanda kutip lalu disambut oleh MK yang kebetulan ketuanya juga masih keluarga, sehingga membuat keputusan yang menguntungkan Gibran untuk menjadi cawapres. Ini yang berbahaya kalau menurut saya ya. Jadi dari segi kualitas, komitmen, nasionalisme saya tidak ragu. Yang saya ragukan adalah apa yang kita khawatirkan di zaman Orde Baru, di mana kekuasaan betul-betul ada di satu tangan yang mengontrol yudikatif dan legislatif, mengendalikan yudikatif dan legislatif. Kita khawatir terjadi lagi. Bayangkan kalau intervensi itu benar-benar ada, maka kita sudah tidak perlu pemilu seharusnya. Pemilu sudah selesai, sudah tahu pemenangnya. Karena apa? Dalam Pilpres nanti, baik pasangan Prabowo dan Gibran menang atau tidak menang, tetap akan menjadi menang. Kalau mereka kalah, bawa ke MK. MK putuskan, keputusan MK final. Dan selesai. Jadi, kekhawatirannya di situ. Pemilu ini tidak ada gunanya lagi. Karena hasilnya sudah diketahui. Nah, ini berbahaya sekali. Ini implikasi yang sangat serius. Jadi seolah-olah ya Prabowo Gibran sudah menang. Tidak perlu pemilu lagi. Nah, dan kalau misalnya katakanlah mereka kalaupun menang dalam pemilihan, jadi tidak perlu lewat sengketa misalnya, lalu mereka memerintah dengan pola ini juga menjadi ingatan bagi kita. Kita dalam bahaya. Kebiasaan untuk mengintervensi hukum, kebiasaan untuk berkuasa atas lembaga-lembaga negara yang lain, atas yudikatif dan legislatif, ini membuat kita maju mundur lagi ke era Orde Baru. Jadi semua kemajuan kita ini semua jadi sia-sia. Apakah pada waktu itu Pak Jokowi masih punya kemampuan kendali atau kontrol? Saya ragukan. Karena kita tahu kekuasaan itu sangat menggoda. Orang mau berkuasa biasanya dia tunjukkan loyalitas yang sangat bagus, tapi begitu pegang kekuasaan, tunggu dulu. Nah, sehingga itu yang kekhawatiran saya. Meskipun katakanlah sekali lagi, Pak Jokowi menjadi jaminan terhadap pasangan ini, tetapi proses yang
menabrak hukum, mengakali hukum, menurut saya ini menimbulkan trauma yang serius. Ya. Jadi kekhawatiran yang sangat beralasan. Nah, saya berharap dalam waktu dekat, misalnya Pak Jokowi memberikan penjelasan atau katakanlah ada penjelasan yang meyakinkan bahwa proses di MK itu bukan hasil intervensi. Ya. Nah, kalau ada itu barangkali sedikit menghibur, ya. Tetapi meskipun tetap kekhawatirannya tetap pada perilaku dari pasangan ini ya, Prabowo Gibran yang sudah katakanlah sudah memulai dengan cara dalam tanda kutip mengakali hukum, maka itu bisa menjadi kebiasaan dalam menjalankan kekuasaan sebagai presiden dan wakil presiden kalau terpilih nanti. Jadi ini yang harus kita hati-hati. Saya sangat berharap supaya jangan ada kesan bahwa pemilu sudah selesai, pemenangnya sudah ada, ya. Sehingga pemilu nanti hanyalah prosedur saja, ya. Hanyalah formalitas saja karena hasilnya sudah ada. Ya. Baik Prabowo Gibran menang ataupun tidak menang, tetap akan menang karena sengketa dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan selesai. Ini yang harus kita hati-hati. Kita harus pikirkan baik-baik dan kita harus mendapatkan klarifikasi lalu penjelasan yang meyakinkan dari baik dari Jokowi maupun kemudian dari Prabowo dan Gibran. Demikian dan salam Indonesia emas.